Hai, jumpa lagi dengan saya Rizky Ismail. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kita kali ini, saya akan sedikit bercerita atau berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lagi pada sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian skripsi. Apa sih ujian skripsi itu? Ujian skripsi merupakan salah satu tugas akhir sebagai persyaratan bagi seorang mahasiswa untuk menyelesaikan studi di jenjang perguruan tinggi, terkhususnya lagi pada tingkatan strata 1. Ujian skripsi itu sendiri bagi sebagian besar mahasiswa merupakan salah satu momok yang paling menakutkan untuk menghadapi. Untuk itu, bagi teman-teman yang tidak menginginkan hal tersebut terjadi, agar lebih mempersiapkan diri, lebih giat lagi mempelajari isi daripada naskah yang telah kalian buat, agar bisa dipertanggungjawabkan di depan para dewan penguji. Pada video ini, saya akan memberikan beberapa poin yang sangat penting untuk kamu ketahui, di mana ada 10 pertanyaan umum yang sering diajukan oleh para penguji di saat ujian skripsi. Nah, pertanyaan pertama yang paling sering diajukan oleh para penguji yaitu alasan kamu mengambil judul tersebut. Nah, pertanyaan pertama ini pada intinya para penguji ingin mengetahui sejauh mana kamu menguasai naskah yang telah kamu buat. Oke, pertanyaan kedua, apa masalah utama dalam penelitian Anda? Pertanyaan yang kedua ini sederhananya, bagaimana kamu bisa menggambarkan problem yang kamu gunakan dalam penelitian, dalam sebuah penelitian. Problem itu merupakan gap atau kesenjangan dari apa yang seharusnya diharapkan dengan apa yang terjadi. Untuk itu, kamu harus mengetahui terlebih dahulu konsep dasar dari suatu permasalahan itu sendiri, agar kamu tidak kesulitan di saat dimintai pertanggungjawaban di depan para penguji. Pada poin ketiga, apa saja teori yang kamu gunakan di dalam penelitian? Ini pada pertanyaan yang ketiga ini, para penguji ingin mengetahui sejauh mana kesesuaian antara teori dengan variabel yang kamu teliti, karena tidak semua teori yang digunakan bisa disesuaikan dengan variabel yang kamu teliti. Pertanyaan yang keempat yang sering diajukan oleh para penguji yaitu, apa saja referensi yang kamu gunakan? Nah, pada pertanyaan ini, kamu harus bisa menjelaskan apa saja referensi yang kamu gunakan. Misalnya, referensi yang kamu dapatkan dari buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu pertanyaan yang kelima, bagaimana proses pengumpulan data yang kamu lakukan? Maksud daripada pertanyaan ini yaitu bagaimana kamu bisa menjelaskan di depan para penguji apa saja proses yang kamu lakukan dalam mengumpulkan data. Misalkan di dalam penelitian kuantitatif ada beberapa proses atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Misalkan melalui kuesioner, bisa juga dengan observasi ataupun dengan wawancara. Tergantung dari cara mana yang lebih tepatnya kamu lakukan. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang keenam. Pertanyaan yang sering muncul di saat ujian skripsi yaitu sumber data yang kamu gunakan. Entah sumber data yang kamu gunakan yaitu sumber data primer maupun sekunder. Maksudnya, sumber data primer yaitu sumber data yang bisa kamu peroleh secara langsung, baik itu menggunakan kuesioner atau observasi ataupun wawancara. Sedangkan sumber data sekunder bisa kamu dapatkan dari studi dokumentasi. Nah, yang berikutnya yaitu poin yang ketujuh, alasan kamu memilih lokasi penelitian tersebut. Maksud daripada pertanyaan ini yaitu bagaimana kamu bisa menjelaskan kepada para penguji apakah memang benar mahasiswa tersebut melakukan penelitian di lokasi tersebut atau tidak. Untuk itu, kamu bisa membuktikan dengan surat izin penelitian. Yang berikut yaitu pertanyaan yang ke-8 yang juga sering ditanyakan oleh para penguji di saat ujian skripsi, yaitu apakah data yang dikumpulkan dan diolah sudah sesuai prosedur atau tidak.
maksud daripada pertanyaan ke-8 ini, bagaimana kamu bisa menjelaskan kepada para peneliti cara kamu dalam mengumpulkan data. Misalkan dalam penelitian kuantitatif, pengumpulan data yang kamu lakukan menggunakan kuesioner harus sesuai dengan prosedur yang diatur dalam metodologi penelitian, dan juga sampai pada proses tahapan pengolahan data juga harus sesuai dengan metodologi yang sudah ditentukan. Yang berikutnya itu yang ke-9, apa saja hasil yang kamu dapatkan dalam penelitian. Maksud daripada pertanyaan yang ke-9 ini yaitu kamu harus mampu menjelaskan kepada para penguji hasil penelitian yang kamu dapatkan. Entah hasil yang kamu dapatkan itu terkadang dia tidak sejalan dengan harapan yang kamu inginkan. Jadi, kamu harus mampu menjabarkan setiap hasil yang kamu dapatkan disertai dengan alasan kamu mendapatkan hasil tersebut. Dan yang terakhir yaitu poin ke-10, pertanyaan yang diajukan oleh para penguji yaitu siapa yang membuat skripsi kamu. Nah, maksud daripada pertanyaan yang ke-10 ini yaitu pertanyaan yang diajukan para penguji dari poin 1 sampai ke 9. Jikalau teman-teman tidak mampu menjawab atau tidak mampu mempertanggungjawabkan, maka sudah tentu pertanyaan 10 ini akan diajukan para penguji kepada kamu. Jika kamu tidak menginginkan hal ini terjadi, maka kamu harus belajar sebaik mungkin dan harus fokus dan tetap konsisten terhadap apa yang kamu buat, sehingga di saat kamu dimintai pertanggungjawaban di saat ujian skripsi kamu, setidaknya kamu bisa menjelaskan apa saja yang kamu paham di dalam naskah yang kamu buat. Nah, mungkin itu saja 10 poin penting atau 10 pertanyaan umum yang sering diajukan para penguji di saat ujian skripsi. Terima kasih.